Hikuro! Ikuzo. Kembali lagi ke Ikuro, segmen lepas dari Otaku Box. Bareng gua Bung Randan. Bung Ros. Dimana kita cuma ngomongin satu hal simpel. Manga apa yang lu baca di minggu ini? Jadi Bung Ros, lu baca komik apa? Beruntung ya saya di telegramnya Box to Box Bola. Slice of Life lagi? Bukan. Oh, enggak. Mungkin ada Slice of Life-nya, cuman ini temanya agak berbeda gitu ya. Jadi saya mau berterima kasih dulu ya kepada Bung Fahmi. Karena dia suka ngasih gitu di Telegram Box to Box tuh, ini rekomendasi manga. Ini jadiin Telegram Otaku Box aja kalau gitu. Enggak, Otaku Box to Box gitu. Box banyak. Bahkan ada acara apa hari ini gitu ya, TV menampilkan acara apa itu disampaikan di situ. Sudah jadi komunitas macam-macam gitu. Ya gak cuma bola ya. Betul. Lanjut. Oke, jadi manga yang saya baca pekan ini adalah sebuah manga berjudul Yonpungkan no Marigold. Marigold in 4 Minutes. Marigold tuh apa? Nama bunga. Oh, oke. Nama bunga. Bunga Kenapa marigold. gue mikirnya Mari Regal ya? Karena Mari. Marigold, jadi manga ini sebenarnya cukup getir gitu ya kalau boleh dibilang. Karena premisnya adalah seorang laki-laki umur 20-an namanya Hanamaki. Dia bekerja sebagai first responder, tau gak? Jadi ya gue tau kayak waktu 9/11 ada yang nolongin bantuan pertama. Betul. Ya, jadi dia itu paramedics dan kalau misalkan ada emergency, nah biasanya yang dipanggil tuh first responder. Berarti ini. kalau kecelakaan bencana gitu ya? Betul, Okay. Jadi ada panggilan emergency jam sekian, mereka yang dipanggil ke lokasi gitu sebelum dibawa ke rumah sakit gitu. Nah si Hanamaki ini baru 2 tahun bekerja sebagai first responder dan dia punya kemampuan psychic gitu. Oke. Dia punya kemampuan psychic di mana kalau dia bersentuhan dengan tangan si korban gitu lah istilahnya atau orang yang sakit mau dibawa ke rumah sakit gitu ya. Dia bisa ngelihat saat-saat terakhir hidupnya orang itu. Biasanya saat-saat hidup terakhir itu setelahnya atau sebelumnya? Jadi ini yang menarik. Kan ditolong tuh. Betul. Jadi ini yang kemudian menjadi konfliknya dia. Gitu. Jadi tentu saja lo sebagai first responder gitu ya datang ke lokasi kejadian dengan harapan gue memberikan pertolongan pertama gitu. Menurut Hanamaki itu kayak misalkan gue melakukan suatu pertolongan pertama gitu. Dalam 2 menit gue melakukan pertolongan pertama itu setelah kejadian kemungkinan hidupnya dia 90%. Okay. Semakin gue lama itu menurun bisa jadi 70%, 50% gitu. Jadi tugasnya si first responder ini adalah memberikan pertolongan pertama yang tepat untuk supaya si korbannya ini kemungkinan hidupnya lebih tinggi. Gitu. Ketika dibawa ke rumah sakit tentu saja. Nah, konfliknya di situ. Jadi ketika dia menolong orang gitu kan, kadang-kadang suka nggak sengaja bersentuhan tangan. And then dia ngelihat saat-saat terakhir orang itu di mana dia mungkin dibawa ke rumah sakit, terus kemudian meninggalnya kenapa, penyebabnya apa, dan kemudian adegannya biasanya yang dia lihat adalah keluarganya mengerubung, nangis semua gitu. Jadi itu semua dia serap dan dia ngerasa kadang-kadang ini yang orang gue mau tolong ini mati nih gitu loh. Itu menciptakan konflik ke batin respons yang maksudnya apakah dia setelah itu jadi ini udah pasti mati gak gue tolong atau gimana? Nah itu menarik. Jadi itu menciptakan rasa helplessness dia ngerasa kayak kok gue nggak berguna banget ya karena kan yang namanya meninggal itu takdir gitu kan dan takdir itu bukan sesuatu yang bisa dia ubah. Dia cuman bisa ngelihat saat-saat terakhir orang ini dan dia suka kemudian bertanya gitu kepada dirinya sendiri bahwa kalau emang ini akhirnya dia mati terus guna gue di sini apa gitu loh. Itu yang kemudian menciptakan konflik batinnya dia gitu. Cuman pada akhirnya setelah dia berbicara gitu ya dengan interaksi dengan berbagai orang tentu saja dia tidak menceritakan bahwa gue punya kekuatan itu gitu. Jadi pada beberapa kesempatan dia terlihat depresif gitu. Iyalah gitu kan. Soalnya pasti bakal mati. Iya, ini pasti bakal mati gue udah tahu gitu. Dan itu bikin dia depresif karena gue nggak bisa apa-apa juga. Ini kekuatan useless nih gitu. Gue cuma bisa tahu ke depannya doang tapi gue nggak bisa melakukan apa-apa sama itu gitu. Dia ngomong sama beberapa orang. Akhirnya dia come to conclusion gitu ya, dapat kesimpulan bahwa ya apapun yang terjadi tergantung gimana gua menangani saat-saat terakhirnya orang ini gitu. Jadi ada satu momen di mana
kejadiannya cukup tragis gitu ya. Ada mempelai wanita baru saja menikah, pernikahannya baru selesai gitu ya. Terus kemudian dia kolaps. Aduh, sedih banget. Kolaps. Dipanggil kan first responder ini, dia datang bersama teman-temannya, nggak sengaja nyentuh si perempuan ini gitu. Dan dari situ dia dapat gambaran bahwa si orang ini bakal meninggal dan suaminya yang baru jadi suaminya itu bakal nangis sedih banget. Bakal jadi duda ya. Betul. Dan terus akhirnya dari premonitionnya dia itu, dia ngelihat bahwa dokter di situ bilang ini ada pendarahan otak. Oh. Gitu, ada pendarahan otak segala macam, dia kolaps. Dan dari situ dia kemudian dia masih berusaha denial di situ. Dia masih berusaha, ini gue coba deh. Kalau misalkan gue memberikan pertolongan yang tepat, apakah takdir itu bakal berubah apa enggak? Gitu. Dia masih berusaha tuh. Jadi dia kemudian bilang ke seniornya, Senpai, ini kayaknya ada kemungkinan pendarahan otak karena gini. Dia bilang kayak gitu. Kita bawa aja ke rumah sakit yang bisa langsung neurosurgery gitu, bedah gitu. Dan akhirnya ya udah kita bawa langsung gitu kan, dibawa. Dan di dalam perjalanan itu saking hati-hatinya dia pegangin kepalanya gitu. Terus kemudian dia ngasih instruksi ke sopirnya gitu bahwa hati-hati depan bakal ada gajlukan, lu tolong jangan gerak hati-hati. Iya, ada polisi tidur, lu tolong hati-hati jangan terlalu ngebut dan segala macam. Jadi semua dia lakukan untuk supaya memperbesar kemungkinan si perempuan ini bisa selamat gitu. Udah dong, semuanya udah udah dibawa ke rumah sakit dan benar ada pendarahan setelah dia dikasih tahu gitu. Terus kemudian dia menunggu gimana ya hasilnya gitu. Malamnya dia ke rumah sakit lagi, tetap aja perempuannya meninggal. Apakah selalu, nih mungkin agak spoiler dikit tapi apakah selalu mau dia usaha kayak apapun tetap konklusinya di luar kontrol dia? Nah, jadi ini yang menarik. Jadi manga ini 27 chapter ya yang gua dengar ya. Walaupun tadi gue cek ternyata belum semuanya ada gitu ya yang tempat gue baca. Terus kemudian gua baru baca di chapter 17. Dan itu dia lagi berusaha untuk terus kayak gitu. Gua akan terus mencoba menyelamatkan orang supaya gue pengen lihat bisa nggak sih ini diubah. Dia masih terus berusaha karena dia dapat omongan bahwa yang penting adalah apa yang mau lo lakukan gitu. Apa yang mau lo lakukan gitu. Nah, kenapa dia kayak gitu? Ini ada subplot lagi. Si Hanamaki ini punya 3 saudara. Tiga-tiganya saudara tiri. Jadi bapaknya itu menikah dengan seorang perempuan dan perempuan ini punya 3 anak gitu. Dia punya jadi 3 saudara tiri ini dan salah satunya dia naksir sama kakak ya. Si kakak ini ketika pertama kali si Hanamaki ketemu ketika kecil, dia ini main tempel tangan gitu. Main tempel tangan. Dan si Hanamaki dari kecil tuh terhantui sama momen terakhir si kakaknya itu. Dan diceritakan di manga tersebut, dan ini bukan spoiler ya, jadi emang udah plot dari awal gitu ya. Di chapter pertama udah dikasih tahu si kakaknya ini bakal meninggal pada hari ulang tahunnya yang ke-27 1 tahun lagi. Gitu. Jadi dia punya gimana caranya gue gak mau misah sama dia dan ini harus bisa gue cegah gitu. Nah itu gue juga belum baca. Jadi gue masih lanjut gitu. Iya. Soalnya gue tuh lagi penasaran soal apa yang mungkin mau disampaikan sama komiknya gitu. Iya. Apakah walaupun sebuah result kan meninggal tuh definitif ya. Betul. Kayak beneran dan titik gitu, kelar gitu kan. Gue ketika keluarga gue ada yang meninggal, gue tuh yang paling getir tuh bukan ketika denger kalau misalnya dibilang dia udah meninggal atau dia udah berpulang. Iya. Yang paling nyesek tuh adalah ketika gue dapet teks dan kata-katanya adalah dia udah nggak ada. Dari ada jadi nggak ada gitu ya. Nah, yang gue kepo mungkin dalam perkembangan terakhir komiknya agak diceritain ya. Apakah ini tentang sebenarnya lo terus berproses, the result will take care of itself. Kan dia kan bermain dengan persentase. Betul. Atau tentang sebagai first responder ya, yang ngasih pertolongan. Sebenarnya ada hal-hal yang tetap ada value-nya walaupun gak bisa nyelamatin nyawa. Betul. Misalnya membuat momen-momen terakhir hidupnya itu jadi lebih
nyaman. Betul. Jadi lebih ada maknanya. Misalnya dia bisa ketemu sama keluarganya. Karena sebenarnya di ilmu medis sendiri, dari yang gue tahu, ini bukan ya gue ngerti medis ya. Lo ingat waktu Pele meninggal gak sih? Ingat. Nah, waktu Pele meninggal itu kan kayak beberapa minggu sebelumnya disebut bahwa Pele is moved to palliative care. Yeah. Jadi tuh ada sebuah jenis treatment yang tujuannya tuh bukan buat nyelamatin nyawa, tapi untuk memastikan momen-momen terakhirnya tuh nggak sakit, betul. masih bearable. Nah, gue nggak tahu apakah misalnya komik ini at some point tesisnya ada kayak gitu. Ternyata pertolongan pertama tuh bukan cuma soal nyelamatin nyawa, tapi mempreservasi momen-momen terakhir hidup manusia. Nah, gitu loh. Jadi sebenarnya yang di sini karena tidak ada yang tahu kekuatan psikiknya dia sendirian. Dia sendirian, makanya kemudian dia akhirnya cuman bisa memutuskan bahwa ya udah, karena gue tahu dia mau meninggal, yang bisa gue lakukan adalah mencoba sebisa mungkin saat-saat terakhirnya dia tuh gak makin parah. Iya, gitu itu kan loh. sebuah power juga sebenarnya. Iya, gitu. Cuman walaupun terasa helpless, powerless, tapi it's still a power menurut gue. Dan ada momen dimana ketika dia dipanggil gitu, ada yang ditolong kolapsa itu nenek-nenek gitu. Terus kemudian ini kenapa? Ya dia pingsan aja dan belakangan suka gampang dehidrasi gitu kan. Terus dia coba sentuh, muncul premonition itu. Oh ya dia bakal meninggal walaupun gak saat itu juga gitu. Jadi diketahui bahwa ada kanker di livernya dan itu cukup parah. Stadium akhir, dan itu kenapa bikin dia dehidrasi terus gitu. Yang bisa dia lakukan adalah kemudian karena ini masih bukan hari itu meninggal ya. Dia bilang ke suaminya, tentu saja tanpa reveal kekuatannya gitu, dia bilang bahwa Pak maaf, ini berdasarkan observasi saya karena dia suka dehidrasi. Coba dicek livernya gitu. Coba ngomong gitu doang. Coba dicek livernya. Dia jadi quote unquote orang pintar ya. Coba dicek livernya, terus kemudian si bapaknya ini nurut. Dan pas ketemu lagi tuh dia bilang bapaknya berterima kasih. Ya ini kanker liver ternyata, dan kami udah gak bisa apa-apa, tapi saya mau berterima kasih sama kamu karena ya saya jadi tahu harus gimana sama istri saya gitu. Dia ini mungkin harusnya gue tanya di awal ya. Dia tuh kayak ada takarannya gak sih? Kayak kalau dia nyentuh orang kan dia bisa lihat saat-saat terakhirnya. Iya. Tapi kayak ada jangka waktunya gak? Enggak. Misalnya, jadi kayak dia bisa ngebayangin gak ketika dia nyentuh, momen mati itu sejauh apa dari momen nyentuhnya? Iya. Dia tahu kapan itu terjadi. Makanya kemudian tadi kakak tirinya itu disentuhnya pas masih kecil kan. Dia tahu bahwa meninggalnya si kakak ini pas umur 27. Oh, ada gitu. Jadi sebenarnya pokoknya gue nggak sengaja nyenggol orang kayak abis wudhu di masjid. Gue tahu lu mati kapan gitu ya. Iya. Oke. Kalau kayak gitu mending diganti profesi gak sih? Jangan jadi first responder harus ya. Dokter lagi check up langsung dipegang aja gitu. Langsung tahu. Oh ternyata dia bakal mati tanggal segini gitu. Jadi dari jauh-jauh hari dia tahu kapan momen innalillahinya itu kapan gitu. Itu ada alasan kenapa dia jadi first responder. Itu bapaknya itu gak lama setelah nikah sama ibu tirinya itu meninggal karena, dan si Hanamakinya ini ketika itu ada berada di samping bapaknya dan nggak tahu, gue nggak tahu nih bapak gue harus diapain ketika dia kolaps. Itu yang kemudian dia kebawa, gue jadi first responder gitu. He's a tortured soul loh kalau men. Iya emang. Mau jadi pekerjaan itu karena kematian ibunya, bapaknya, kakaknya, kayak gila ya, maksudnya kayak trauma yang dia alami dari sebelumnya sampai dari sebelum dia tahu akan kekuatannya sampai terus tuh. Makanya kadang-kadang di tempat kerjaan tuh kayak sabar ya, emang kayak gitu. Mati itu gak ada yang tahu, suka digituin sama temen-temennya. Padahal dia depresi karena udah tahu gitu. Di komik itu, dia buat jaga mood tuh ngapain? Sejauh ini itu kan pace cepat. Dia gak ada jaga mood. Ya udah gitu ya, berkontemplasi aja terus di akhirnya. Seandainya nih gue gak tahu bakal lu pernah mengalami depresi atau momen mental health gitu ya. Kalau lu kena, let's just say itu bukan kekuatan tapi kutukan. How do you think you would behave, man? Lo bakal berperilaku kayak apa? That's the thing gitu. Kita ini nariknya agak jauh. Dan dia nggak tahu Anakin Skywalker. Maaf. Dan dia nggak tahu kapan dia sendiri mati ya. Nah iya, karena kan nggak bisa menyentuh. Anakin Skywalker kan behave-nya jelek ketika tahu bahwa ini bakal mati. Gitu langsung kan. aku akan menjahat, aku akan bunuh anak-anak gitu ya. Di Jedi Temple. Gila. Bad writing sih itu. Well. Terus jadi emo. Gue behave-nya, gue at first mungkin gue bakal menjauh
Karena gue nggak tahu ini mesti gue apain. You all motherfuckers gonna be dead gitu ya. Iya. Karena gue jujur aja ketika berhadapan sama orang, ketika gue tahu endingnya orang ini, gue nggak tahu gue harus bersikap kayak terlalu baik kan nggak mungkin juga gitu loh. Gue nggak tahu harus bersikap apa. Jadi gue mungkin akan mundur dulu, akan mikir, nenangin diri, mungkin berlatih gitu. Kalau misalkan ketemu orang yang gue tahu endingnya bakal gimana, gue akan bersikap apa sama dia. Lo harus stoik apa men? Nah itu dia. Lo mesti like hyper stoik men. Bener. Gila. Bener. Dan gue nggak ngebayang kan, maksudnya gini. Yang bisa gue tangkap dari manga ini adalah ketika dia berurusan sama orang, ternyata itu berbalik. Justru dia malah berurusan dengan dirinya sendiri gitu. Gue harus bersikap seperti apa gitu loh maksudnya. Gue tuh at some point mungkin gak ya, manusia tuh kalau udah terpapar dengan sebegitu banyak ini orang mati. Saking regulernya itu lo jadi kayak abai gitu mungkin gak? Numb gitu istilahnya. Ini kenyataan bener ya. Wartawan. Gue wartawan bola. Tentu saja gue tidak ketemu banyak hal-hal yang mengagetkan gitu ya. Tapi teman-teman gue wartawan kriminal itu sering ketemu mayat. Oke. Ketika ada pembunuhan, ada kejadian pembunuhan di sini, dia disuruh ke sana dan dia ngeliat mayat gitu. Itu sampai beneran kayak udah nggak ada rasanya gitu. Sampai wartawan kriminal tuh punya code name. Bandeng. Sampai udah kayak gitu. Really? Iya. Bandeng itu mayat ya. Kenapa jadi bandeng? Nggak tahu. Itu gue juga taunya karena gue berteman. Presto gitu. I don't know. So weird man. Okay. Sampai ada code name-nya, ada bandeng itu maksudnya ditemukan mayat gitu. Jadi kalau kayak wartawan lampu merah gitu ya? Iya. Anjing, oke. Ada code name kayak gitu di kalangan wartawan tuh. So mungkin sama juga kayak penjaga kamar mayat. Yang di morgue iya, gitu di ya. morgue gitu kan. Dia kan udah ngeliat banyak banget jasad. Ya kayak udah biasa aja gitu. Dan gue keseharian bersama mayat dan jasad, bukan orang hidup gitu loh. Mau gak mau jadi hal biasa ya. Walaupun gitu. Kayaknya dingin banget gitu. Gitu. Ya mungkin harusnya dia ganti jadi itu aja, jadi wartawan. Oke. Lo bisa nebak apa yang gue baca gak? Sesuatu yang konyol lagi bukan? Enggak. Walaupun mungkin bagus ya kalau konyol. Jadi kontras sama lo. Kayaknya yang gue baca lebih dark lagi deh daripada apa yang lo baca. Lo dengan ngomongin komik 27 chapter cukup menjelaskan detail plotnya. Ini komik gue baru baca 2 hari ini. Terakhir sampai chapter 50-an. Ya. Dan gue rasa untuk menjelaskan detail ceritanya di level yang lo jelasin tadi, there's too many things yang akan terreveal. Oke. Komik yang gue baca temanya post-apocalyptic. Namanya adalah Tengoku Daimakyo. Artinya Heavenly Delusion. Kalau misalnya malas untuk baca komiknya, ini komik buatan Masakazu Ishiguro dari tahun 2018, belum habis. Dan sudah menjadi anime di Disney Plus. Out of all of the streamers gitu ya, streaming services, dia masuknya ke Disney Plus. Walaupun kalau dari kontennya, gue ngerasa ini tema-tema yang lebih masuk di Apple TV atau misalnya HBO Go. Iya. Kalau gue disuruh menceritakan plotnya ya, ini tuh kayak kombinasi serial Last of Us sama Silo, kalau ada yang tahu. Silo tuh serial di Apple TV di mana peradaban tuh udah hidup di bawah tanah gitu. So ceritanya di masa depan yang gak terlalu jauh dari sekarang. 15 tahun sebelumnya ada sebuah insiden besar yang menghancurkan bumi yang disebut oleh tokoh-tokohnya sebagai The Calamity. Nah, yang menarik adalah untuk sebuah komik ya, gue merasa komik ini intricacy dan world building dan layernya bagi gue ada di level yang mirip dengan Full Metal Alchemist dan komik-komiknya siapa namanya? Naoki Urasawa. So I'm talking about the monster. Gua 20th Century Boys. That feeling of layerness ya. Jadi ada 2 cerita yang paralel diceritakan. Yang satu itu fokus pada 2 tokoh, Maru dan Kiruko, yang berusaha bertahan hidup ya. Ini sisi yang agak Last of Us-nya. Di sebuah bumi di mana peradaban tuh udah remah-remah. Tokyo udah hancur. Dan ini adalah 2 tokoh yang lahir setelah kejadian Calamity itu. Intinya adalah mereka kayak
Mereka lahir di dunia, mereka bertumbuh di dunia yang tidak pernah merasakan dunia sebelum Calamity ini. Nah, ada plot device di mana mereka mencari orang ya untuk lebih mengetahui sesuatu terkait dengan masa lalu mereka. Nah, cerita itu dikontraskan dengan cerita sekumpulan anak yang tinggal di sebuah dunia, di sebuah sekolah, di mana selama hidupnya mereka dibilang di luar bumi, di luar dunia mereka nggak ada apa-apa. Jadi ada kontras antara dua plot ini. Dan ada beberapa murid lah di sekolah ini dan terlihat bahwa mereka tuh punya kekuatan-kekuatan yang agak superhuman. Cuma kayak X-Men ketika masih kecil kan mereka tidak paham ini kekuatan apa. They have to learn how to deal with it. Dan yang menarik ada beberapa anak di dalam sekolah ini. Satu namanya Tokyo. Dan Tokyo ini mukanya mirip dengan si Maru. Ya, yang ada di storyline yang adanya lagi. Nah, dan di sekolah ini ya, yang mereka anggap sebagai heaven-nya mereka, heaven. Mereka diajarkan bertumbuh tanpa tahu konsep kayak seks, kayak gender. Jadi emang beneran kayak pure polos gitu. Nah, without going into details, yang gue senangi dari cerita ini adalah dunianya, misterinya. Oh, dan by the way, di dunia yang udah hancur itu, biasanya di malam hari ada makhluk-makhluk yang dipanggil Hiruko, man eater, yang bentukannya kayak mutan gitu, yang emang memangsa manusia. Dan si Maru ini punya kekuatan untuk tangannya tuh bisa masuk ke dalam badan si monster-monster ini dan ngancurin jantungnya. Jadi dia punya kekuatan lah untuk ngancurin monster-monster ini yang kayaknya nggak mati-mati. Nah, perlahan kedua storyline, plotline ini jadi mulai ketahuan nyambungnya di mana. Dan itu yang makanya ini menurut gue emang komik yang perfect banget jadi serial live action. I can see this working. Karena referensinya tadi. Dan banyak sekali tema-tema dan fokusnya gini. Last of Us itu kan bagusnya dia nggak terlalu fokus di zombinya sebenarnya. Dia menunjukkan di sebuah dunia yang udah hancur di mana sisa-sisa kemanusiaan. Kemanusiaan tuh perkembangannya jadi kayak apa? Betul. Ada yang lawless, ada yang bikin kultus. Apakah sebenarnya ketika bumi dan tatanan sosial dan hukum udah gak ada, apakah yang lebih menakutkan daripada monster itu justru manusia? Nah, sepanjang jalan ceritanya kelihatan juga nih, wah ini ternyata manusia ada yang bikin kultus, ada yang bikin kementerian rekonstruksi kan ada kementerian konstruksi kan ini rekonstruksi. Ada yang bikin apalagi organisasi yang anti transplantasi manusia pakai mesin. Jadi muncul berbagai remnant of society gitu yang punya ideologi yang radikal yang mungkin kayak gitu karena dunianya udah hancur gitu. Iya. Sebenarnya kan kalau bicara soal tema post apokaliptik, salah satu hal yang kerap muncul itu kan the collapse of society sebenarnya. The collapse of society itu pada akhirnya ngasih unjuk manusia ini bertahan hidup bakal kayak gimana ketika sudah tidak ada aturan gitu loh. Nah itu gue penasaran kalau misalkan di manga tersebut gimana tuh mereka. Terutama anak-anak itu hidup. Yang satu kan beneran kayak hidup di dalam sebuah surganya sendiri. Sementara yang lainnya hidup di sebuah dunia yang gak ada tatanan gitu. Well sebenarnya gini ya, itu kan heavenly delusion dan kalau gak salah Daimao Kiao tuh di dalam kata-katanya, kalau gak salah ada kata yang artinya juga berhubungan dengan setan. Jadi dia mempertanyakan sebenarnya konsepsi surga itu ada salahnya juga gak sih? Mana yang lebih mengerikan sebenarnya? Dunia di mana udah hancur, puing-puing, lau gak ada. Atau dunia di mana kayaknya ideal, utopian, tapi lo tuh dibatasi informasinya. Gitu, mungkin agak kayak hidup dalam gelembung gitu ya. Makanya, nah di situ sisinya kayak serial TV Silo. Kalau Silo tuh, ini serial tentang orang di bawah tanah ya. I'm not saying yang di komik ini di bawah tanah atau enggak, ya. Kalau di Silo dikasih lihat, iya dia kayaknya hidupnya lancar-lancar aja, tapi begitu dia mempertanyakan eksistensi dia, ini ada dunia di luar sini atau enggak sih? Ini beneran surga atau enggak sih? Kok gue nggak boleh begini? Kok gue nggak boleh begitu? Betul. Di situ mulai terlihat ini sebenarnya surga
atau sesuatu yang jadi-jadian. Kayak Truman Show ya. Iya, you can bring it to that a little bit ya. Nah, yang gue suka adalah ketika dua cerita ini mulai bersinggungan ya. Kan gini, kalau di One Piece kita tahu foreshadowing kan. Betul. Ada satu hal remah-remah yang 10, 20, 300 chapter kemudian, oh ini dia nih. Iya. Nah, lo tau gak sensasi gue kalau baca Tengoku Daimakyo gimana? Apa? 30 chapter kemudian, wait a second, ini muncul di chapter sebelumnya gak sih? So it's the other way around. Oh. Gue jadi lihat ke belakang, sebentar. Oh pantesan ini kayak begini. Oh pantesan. Jadi kayak agak dia invert gitu loh. Itu yang bikin, itu sebuah sensasi yang kayaknya gue nggak cukup banyak baca komik yang menghadirkan itu sih. Okay. Getir ya. Dan sangat kayak Last of Us tuh fokusnya ke hubungan antar tokoh. Oke. Dan satu hal yang perlu gue tambahin yang menurut gue cukup menarik ya. Ada yang bilang ini queer baiting, ada yang bilang justru ini progresif secara gender. Karena ada situasi. Kan sebenarnya gini ya. Lu baca buku sosiologi 3 SMA, 2 SMA. Betul. Gender itu konstruk sosial. Ya. Yeah, we can debate about sex, but gender is a social construct, right? Makanya di suku Bugis ada gender kelima dan lain sebagainya, ya. Lucu ketika ada situasi sebuah sekolah yang tidak ada gendernya ya. Dan dikontraskan dengan situasi di mana ya tidak ada pendidikan gender juga sebenarnya di dunia. Iya. Nyatanya karena sekolah udah hancur. Mereka anak-anak ini tumbuh tanpa sekolah. Betul. Gitu. Dan banyak kontras karena gini, ketika society udah hancur, kan nggak ada kayak satu negara udah hancur tuh. Iya. Jadi emang kayak Last of Us, ya jadi kelompok-kelompok, jadi tribe. Iya. Right? Dengan aturannya masing-masing. Dia jalan ke satu kota, oh kita tidak menerima uang di sini, kita barter gitu loh. Jadi kayak kayak balik karena uang tuh begini gitu loh. Ada satu yang gue bilang tadi, kita menolak dimasukin mesin gitu. Padahal ya mau gimana lagi kan ketika tubuh lo udah hancur gitu. So itu sih banyak ketika society itu mulai dari awal lagi, ya ada hal-hal yang sangat kontras dengan apa yang kita rasain sekarang gitu loh. Sebenarnya ada satu hal yang ketika ngomongin post apocalyptic world itu yang gue suka sebenarnya, world buildingnya. Yang gue suka dari Evangelion itu kan sebenarnya kengerian ketika lu ngelihat kondisi Tokyo setelah ini kan, setelah calamity-nya gitu. Dan gue inget ketika gue nonton Batman-nya si Robert Pattinson, yang gue suka dari Batman tersebut adalah Gotham tidak lagi terlihat sebagai backdrop. Kan cuma Gotham tokoh tuh di situ. Iya, udah bukan backdrop lagi. It's a whole set gitu. Ya kan. Nah, gue pengen tahu kalau lo bisa gambarin world buildingnya di manga ini gimana? Kayak apa? Ya would say akan gue balikin ke dunia di dua referensi yang gue kasih tadi. Lo lihat dunia Last of Us. Nah lo bayangin itu dikontrasin dengan dunia di Silo atau mungkin kalau referensi manga ya, komik yang agak mirip dengan situasi sekolahnya ya, walaupun motifnya beda adalah Promised Neverland. Oh, banyak pas gue baca-baca banyak juga yang bilang, wah ini kayak Promised Neverland versi lebih bener nih. Okay. Kan kayaknya walaupun gue gak baca Metamat, konsensusnya adalah Promised Neverland tuh agak drop gitu ya. Menjelang akhir ya. Gitu, jadi dan kontras. Karena juxtaposisi yang bagi gue menarik adalah betapa clean dan perfectnya dunia di balik tembok ini dikontraskan dengan dunia yang hancur, tapi tokohnya mukanya mirip-mirip. Nah itu yang menarik. Jadi lu penasaran ini sebenarnya ada begitu banyak misteri di komik ini yang bikin lo terus bertanya, ini kenapa ya? Ini apa hubungannya ya? Mungkin bagi sebagian orang awalnya agak overwhelming. Ini agak loncat-loncat gak sih gini? But give it some patience. Ya karena terkadang istilahnya slow burn. Iya. Tunggu aja. Nanti akan ada hal-hal yang oh jadi ini begini. Yang sebaliknya menimbulkan pertanyaan baru. Gitu loh. Ini pas gue baca gue kayak oh yang tadinya di sini tuh yang ini ya. Kayak gue merasa sensasinya tuh kayak there's one big puzzle. Dan kepingan-kepingannya itu terus makin lama tuh makin konkret. Lo dapet gambaran utuh. Dan bagaimana komik ini bermain dengan parallel plotline, bagaimana dia main dengan timeline juga bagi gue
cukup menarik. Lo jadi penasaran untuk tahu sebenarnya ya apa yang terjadi di dunia ini. Walaupun sebenarnya lensanya adalah dari tokoh-tokoh ini yang rata-rata pada belum akil balik gitu. Dan mereka emang tumbuh jadi wild soul. Dan kontras nih antara yang polos di balik tembok dan yang di luar gitu, yang emang liar gitu, beneran lawless lah gitu. So I think Tengoku Daimakyo sih bagi gue baca itu baru 2 hari. 50 chapter langsung sikat gitu. Padahal awalnya gue ya, apakah gue baca slice of life aja ya buat Ikuro. But turns out ada compelling. Kalau misalnya gak kuat baca komiknya, lo coba lihat ini Disney Plus, Heavenly Delusion. Semoga tidak membuat lo berdelusi tentang surga yang sebenarnya itu apa.